Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 111222105, program studi manajemen, dan di sini saya akan menjelaskan terkait prinsip etika bisnis. Nah, tujuan saya di sini saya ingin melengkapi tugas besar saya di mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Prinsip umum etika bisnis itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada prinsip otonomi, yang kedua itu ada prinsip kejujuran, yang ketiga itu ada prinsip keadilan, yang keempat itu ada prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle, yang kelima itu ada prinsip integral moral. Nah, di sini yang pertama itu ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Nah, orang bisnis yang otonomi adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Misalnya bidang kegiatannya, situasi yang dihadapi, apa yang diharapkan darinya. Tuntutan dan aturan yang berlaku bagi bidang kegiatannya, sadar dan tahu akan keputusan dan tindakan yang akan diambilnya. Resiko atau akibat yang akan timbul baik bagi dirinya dan perusahaan maupun baik dari pihak lain. Untuk bertindak secara otonom diandaikan yang pertama itu adanya kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan yang terbaik. Artinya, kebebasan adalah unsur hakikat dari prinsip otonom dan persyarat utama untuk bertindak secara etis. Yang kedua itu ada misalnya yang kayak seorang pelaku bisnis hanya mungkin akan bertindak secara etis bila diberi kebebasan dan kewenangan. Namun, kebebasan saja belum menjamin bahwa seseorang bertindak secara otonomi dan etis. Oleh karena itu, otonomi juga mengandalkan adanya tanggung jawab. Dan prinsip lain dari orang otonomi adalah orang yang tidak saja sadar akan kewajibannya dan bebas mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan apa yang dianggapnya baik, melainkan orang yang bersedia mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan serta mampu mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya serta dampaknya. Yang kedua itu ada prinsip kejujuran. Kejujuran merupakan sebuah prinsip etika bisnis karena bisnis tidak bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan pada prinsip kejujuran. Nah, kejujuran dalam bisnis merupakan kunci untuk dapat bertahan dalam jangka waktu panjang. Waktu menghadapi persaingan yang ketat. Yang pertama itu ada kejujuran relevan dengan pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Terus yang kedua itu ada kejujuran relevan dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Nah, yang ketiga itu ada kejujuran relevan dalam hubungan kerja internal dalam suatu perusahaan. Nah, ketika wujud tersebut bahwa kejujuran tuh terkait erat dengan kepercayaannya. Yang ketiga itu ada prinsip keadilan. Nah, menuntut agar tidak setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasial, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang kedua itu ada prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis baik untuk relasi internal maupun eksternal perusahaan perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing. Nah, yang ketiga itu ada keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Yang keempat itu ada prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle. Nah, prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Prinsip ini terutama mengakomodasikan hakikat dan tujuan bisnis. Nah, yang kelima itu ada prinsip integritas moral. Nah, prinsip ini terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar dalam menjalankan bisnis dianggap dengan menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaannya. Nah, menurut Adam Smith, prinsip keadilan sebagai prinsip yang paling pokok. Prinsip keadilan komutatif, no harm, tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain, di mana dalam prinsip ini bahwa sampai tingkat tertentu sudah dengan sendirinya terkandung prinsip kejujuran,
saling menguntungkan, otonomi atau termasuk kebebasan dan tanggung jawab dan integritas moral. Terus prinsip non-HAM memiliki jangkauan yang sangat luas, mencakup banyak prinsip etika lainnya, dan juga diterapkan menjadi hukum tertulis. Nah, etos bisnis suatu kebiasaan atau budaya moral yang menyangkut kegiatan bisnis yang dianut dalam suatu perusahaan dari suatu generasi ke generasi lainnya. Inti etos bisnis adalah membudayakan atau membiasakan penghayatan akan nilai, norma, ataupun prinsip moral tertentu yang dianggap sebagai inti kekuatan dari suatu perusahaan yang membedakannya dari perusahaan lainnya. Nah, di sini ada wujud dalam bentuk yang pertama itu ada mengutamakan mutu, yang kedua ada pelayanan, yang ketiga ada disiplin, yang keempat itu ada kejujuran, yang kelima itu ada tanggung jawab, dan yang keenam itu perlakuan yang fair tanpa diskriminasi. Relativitas moral dalam bisnis. Nah, di sini anggapan bahwa tidak ada nilai dan norma moral yang bersifat universal yang berlaku di semua negara dan masyarakat. Nah, yang kedua itu ada nilai dan norma yang berlaku di satu negara berbeda. Oleh karena itu menuntut pandangan norma dan nilai moral bersifat relatif. Nah, yang ketiga itu ada dengan menekankan prinsip non-HAM dan prinsip integritas moral sebagai prinsip yang berlaku di mana dan kapan saja sehingga harus dikatakan bahwa prinsip relativitas moral tidak benar. Nah, yang keempat itu ada relativitas moral dalam bisnis pun harus ditolak karena dalam bisnis dituntut dan diakui orang bisnis sebagai prinsip moral khususnya non-HAM yang berlaku secara universal. Pendekatan stakeholder, cara mengamati dan menjelaskan secara analisis bagaimana berbagai unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Ada dua kelompok stakeholder, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Nah, yang pertama itu kelompok primer terdiri dari pemilik modal atau saham, kreditor, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur, pesaing, atau rekanan. Yang kedua itu kelompok sekunder terdiri dari pemerintah setempat, asing, kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung, masyarakat pada umumnya, dan masyarakat setempat. Nah, yang ketiga itu ada kelompok primer paling penting dalam menentukan hidup matinya dan berhasil atau tidaknya bisnis dalam suatu perusahaan. Perusahaan harus menjalin relasi bisnis yang baik dan etis dengan kelompok tersebut. Jujur, bertanggung jawab dalam penawaran barang dan jasa, bersikap adil terhadap mereka, saling menguntungkan satu sama lain. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.